ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Setelah kita membahas apa-apa yang berkaitan dengan adab-adab atau tata cara menyembelih, maka pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang adab-adab yang berkurban. Yang pertama, seseorang yang berkurban hendaknya dia yang menyembelih langsung hewan kurbannya dan tidak diwakili. Disunnahkan bagi seorang yang berkurban untuk menyembelih hewan kurbannya langsung dan tidak diwakili. Ini sebagaimana hadis Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahain aqranain, zabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima." Berkata Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua domba yang bertanduk dan berwarna abu-abu. Beliau menyembelih, bertakbir dan membaca bismillah, serta beliau meletakkan kakinya di atas sebelah kepalanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini dinukil ijma' oleh para ulama. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan wa annal afdala an yazbahaha binafsihi wa huwa mujma'un alaihima. Bahwasanya yang lebih utama dia yang berkurban menyembelih hewan kurbannya dengan tangannya sendiri, dan ini yang disepakati oleh para ulama dalam kitab Syarhun Nawawi ala Muslim jilid 13 halaman 116. Begitu juga bahwasanya ibadah kurban ini adalah bentuk qurbah, bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan suatu ibadah lebih utama jika dia melakukannya sendiri tanpa diwakili. Berkata Ibnu Abdul Bar rahimahullah, min al-fiqhi an yatawalla ar-rajulu nahra hadihi biyadihi wa dhalika inda ahli al-ilmi mustahabbun mustahsanun li fi'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhalika biyadihi wa li'annaha qurbatun ila Allah azza wa jalla famubasharatuha aula. Berkata Ibnu Abdul Bar rahimahullah, di antara apa yang telah diketahui bahwasanya seseorang yang menyembelih hewan kurbannya atau hadiahnya dengan tangannya sendiri, itu menurut para ulama lebih dianjurkan dan lebih bagus, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut dengan tangannya sendiri, dan juga dikarenakan penyembelihan adalah suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka melakukannya sendiri langsung lebih utama. Dalam kitab At-Tamhid jilid 2 halaman 107. Kemudian berikutnya, di antara adab-adab orang yang berkurban, yaitu tidak boleh baginya untuk memotong rambutnya atau kukunya. Ini sebagaimana hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilal dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Jika kalian melihat hilal Dzulhijjah, artinya telah masuk bulan Dzulhijjah, dan kalian ingin berkurban, maka hendaklah ia tidak mencukur rambut dan tidak memotong kuku terlebih dahulu. Hadis riwayat Muslim. Dan para ulama berselisih berkaitan dengan larangan ini. Sebagian para ulama, diantaranya Ibnul Musayyib, Rabi'ah, Imam Ahmad dan Ishaq dan Daud, dan sebagian ulama Syafi'iyah, mereka berpendapat haramnya bagi seseorang yang berkurban untuk memotong rambutnya atau kukunya, dikarenakan zahir hadis yang telah kita sebutkan. Dan sebagian para ulama, diantaranya Imam Malik, Syafi'i dan sebagian sahabat-sahabatnya, berpendapat makruhnya hal tersebut. Makruh dengan derajat karahatut tanzih, tidak sampai derajat haram.
Dan sebagian ulama lainnya seperti Abu Hanifah rahimahullah berpendapat tidak makruhnya hal tersebut. Dan pendapat yang paling rajih atau yang mendekati kebenaran adalah pendapat yang mengatakan haramnya bagi seseorang yang berkurban untuk memotong rambutnya atau kukunya sampai dia berkurban. Dan maksud dari larangan memotong kukunya baik memotongnya dengan alat ataupun mematahkannya. Dan larangan memotong rambut mencakup padanya mencukur secara keseluruhan atau memendekkannya, baik itu rambut kepala atau kumis atau rambut lainnya seperti bulu ketiak, bulu kemaluan, atau rambut atau bulu lainnya yang ada di badan. Dan seseorang jika sengaja memotong rambutnya atau kukunya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan dia hendak berkurban, maka baginya dosa dan dia telah bermaksiat. Maka wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada fidyah atau kafarah baginya, dan juga bukan menjadi penghalang baginya untuk berkurban. Ini sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau ditanya, "Ma hukmu man halaqa yawma 'Idul Adha qabla dhahabihi ila shalah ilman annahu nusiha an dzalika walakin asarra ala al-halaqah qabla shalah." Seorang penanya bertanya, apa hukum mencukur rambut pada hari Idul Adha sebelum berangkatnya dia ke tempat salat, yang mana dia mengetahui bahwasanya hal tersebut dilarang, akan tetapi dia tetap melakukan hal tersebut sebelum dia salat. Fa ajaba hukmuhu annahu 'asin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala al-'ashra wa arada ahadukum an yudhi fala ya'khudh min sya'rihi wala min basharatihi wala min dhafrihi syai'an fa 'alaihi an yatuba ila Allah ta'ala mimma suni'a wa amma binnisbati lil udhiyah fa inna hadha la yu'athir 'alaiha syai'an khilafan lima ya'taqiduhu ba'd al-'ammah anna al-insan idza akhadha syai'an min sya'rihi wa dhafrihi fil 'ashri fa innaha tubtilu udhiyatahu fa inna hadza laisa bisahihin. Kata beliau menjawab pertanyaan di atas, hukumnya bahwasanya dia jatuh dalam dosa dan maksiat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang masuk pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan dia berkeinginan untuk berkurban, maka tidak boleh baginya untuk memotong rambutnya dan juga rambut yang ada di kulitnya dan juga memotong kukunya sedikit pun. Kata beliau, maka hendaklah baginya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya. Akan tetapi berkaitan dengan penyembelihan yang akan dia lakukan, maka tidak berefek sedikit pun padanya. Artinya tidak membatalkan penyembelihan kurbannya. Berbeda dengan apa yang dipahami oleh sebagian atau umumnya masyarakat, bahwasanya seseorang jika memotong rambutnya atau kukunya pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka ini menyebabkan batalnya penyembelihannya atau tidak sahnya penyembelihannya. Kata beliau, maka pemahaman ini adalah tidak benar. Dalam kitab Al-Fatawa Ibnu Utsaimin jilid 2 halaman 662. Maka perlu diperhatikan di sini juga bahwasanya jika keadaannya mengharuskan untuk memotong rambutnya atau memotong kukunya karena keadaannya darurat, maka dalam keadaan seperti ini dibolehkan baginya dan tidak ada dosa atasnya. Seperti seseorang yang mana kukunya patah sehingga butuh untuk melepasnya atau memotongnya agar tidak menyakitinya, atau rambutnya yang panjang yang dibutuhkan untuk dipotong seperti dia dalam keadaan operasi atau lain sebagainya, maka dalam keadaan darurat seperti ini dibolehkan baginya untuk mengambil atau memotong rambut ataupun kukunya. Dan larangan memotong rambut ataupun memotong kuku ini khusus bagi yang hendak berkurban dan tidak berlaku bagi keluarga orang yang berkurban. Wallahu ta'ala alam.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.